itu tercantum dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 20. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alhamdulillah eta. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayu setengah awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ta'ya rabbil alamin. Karena itu akhirnya dengan alasan seperti itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu kesimpulan akhir. Dengan alasan-alasan seperti itu janganlah kamu menjadikan selain Allah itu andadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini. Al-Qur'annya wahyu, kemudian bernama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berisi Fatihah yang kemudian penjelasannya begitu banyak. Fatihah itu nanti dari ayat Bismillah begini. Fatihah itu secara makna tidak dimulai dari Bismillah. Ketika di ayat ini surat Al-Fatihah itu secara makna bukan bacaan. Kalau bacaan ayat pertamanya Bismillah, bacaan. Kalau bacaan Fatihah itu mulai dari Bismillah ayat pertama. Tapi kalau secara makna Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah maknanya. Karena itu hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW apabila bangkit dari sujud untuk rakaat yang kedua, beliau membaca Alhamdulillah. Membaca Alhamdulillah. Bukan berarti tidak baca Bismillah. Tapi membaca lagi Fatihah yang di situ disebut Alhamdulillah. Nah, tetap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ini menjadi pokok. Alhamdulillahirabbil alamin itu pokok. Ar-Rahmanir Rahim penjelasannya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir itu penjelasan kalimat Alhamdulillah. Bagi dua. Satu, menjelaskan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, menjelaskan kalimat Rabbil Alamin. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan Fatihah itu dibagi 2,5 kali. Bukan dibagi 2. Dibagi 2,5 kali. Yang setengah untuk Allah dari manusia, yang setengah untuk manusia dari Allah. Yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, itu setengah. Nu setengah deui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim sampai tamat. 2,5 kali. Setengah bagi Allah. Setengah bagi Allah dari manusia, setengah bagi manusia dari Allah. Bagi manusia dari Allah. Jadi Allah membagi Fatihah itu nisfa ini 2,5 kali. Setengahnya ini, setengahnya ini. Nah, yang setengah-setengah ini setengah pertama yang bagi Allah dari manusia itu
itu tercantum dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 20. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum da eta alhamdulillah da eta. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayu setengah awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ta'ya rabbil alamin. Karena itu akhirnya dengan alasan seperti itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu kesimpulan akhir. Dengan alasan-alasan seperti itu janganlah kamu menjadikan selain Allah itu andadan. Yang dimaksud andadan yaitu menyembah salah satu di antara nu disebutan bil. Apa? Menyembah manusia disebutan teh. Menyembah bumi, menyembah langit, menyembah pohon-pohon. Tentu dengan berbagai macam rekayasa, tapi pokoknya mah itu. Karena itu di awal kalimatnya fala taj'alu lillahi andadan. Andadan teh salah satu di antara yang dipertuhankan oleh sebutan bil. Tidak ada makhluk lain kecuali yang ini. Yang dipertuhankan itu satu bil. Wa antum ta'lamun, padahal dengan alasan itu kamu tahu bahwa itu salah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu dengan alasan ini mempertuhankan selain Allah itu salah. Nah ini kalimat alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, untuk pelaksanaannya berlanjut ngalaksanakeun teh yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wahyu teh ya. Pelaksanaan teh. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina terus fa'tu bi suratin min misli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Diancam Pailam tab'alu walam tab'alu fatakun narulati wa quruhan nas wa rijal mu'idat lil kafirin. Inilah jadi dua macam. Anu hiji asyhadu alla ilaha illallah yaitu wahdahu la syarikalah. Yang kedua pelaksanaannya yaitu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah inilah yang Allah menurunkan bi ilmihi wal malaikatu yashhadu. Allah menurunkan dengan ilmunya dan semua malaikat itu menyaksikan bahwa ini atas perintah Allah. Yang dalam surat-surat lain ada penjelasan bahwa Quran itu kan fi lauhim mahfuz. Surat 6 dan fi lauhim mahfuz. Saya pokok coba dulu. Fi lauhim mahfuz. Surat 6 Al-Buruj, As-Samaidatil Buruj dan seterusnya. Fi lauhim mahfuz. Nah, fi lauhim mahfuz nanti sa gembleng nawe tadi kayak di handap naya. Segembleng dari Fatihah sampai dengan surat An-Nas dengan susunannya seperti ini. Nu kurang dibaca ayeuna gitu. Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian Allah menurunkannya atas perintah dengan tidak menurut urutan yang ada. Yang Fatihah adalah tulis Al-Baqarah ente. Tapi justru dimulai dengan surat Al-Alaq. Jadi turunnya wahyu secara urutan kita bisa mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh Nabi itu seperti apa.
Karena itu ayat-ayat anu turun di Mekah mah rata-rata mantekna luhur. Rata-rata mantekna luhur. Bahasa ringkas, maknanya sangat luas, dan susunan katanya indah sekali. Jadi nu disebut zaman jahiliyah Mekah pada waktu Nabi diutus di Mekah, nu disebut jahiliyah lain bodoh. Maknya keur bodoh turun ayat-ayat nu kieu da malah ngartieun atuh. Karena itu Abu Lahab mah Abu Jahal mah ngambek teh bakat ku ngarti. Yen la ilaha illallah teh benar kan? Teu ngarti mah moalnya rek kan. Teu ngarti moal ngambek. Tapi kudu perang segala. Bakat ku ngarti mereka ngambek perang dibela habis-habisan. Karena hanya satu masalahnya. Mereka tidak senang karena Tuhan mereka ditiadakan. Mun aku mah ngambek. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kan artinya tidak ada Tuhan kecuali, artinya Tuhan mereka tidak ada kan. Dia kudu dicoret di tengah dilengitkeun. Mongkornya pengorbanan begitu besar. Keuntungan begitu besar. Dan keuntungan yang menonjol, keuntungan yang paling besar bagi para penyembah berhala itu adalah bebas. Bebas. Kenapa? Karena Tuhan mereka tidak mengatur apa-apa. Nitah naon tah nitah. Digembong laleur gitu bisa ngubah. Jadi hakikatnya ini menyangkut masalah kenegaraan sebetulnya ya. Jadi hakikatnya kalau sebuah negara membiarkan kemusyrikan, artinya membiarkan manusia bebas tanpa aturan. Tuhan yang mereka sembah tidak mengatur apa-apa. Karena itu semboyan Partai Komunis Indonesia dengan tangan kanan ke atas bebas, tak ada aturan. Semboyan bebas, artinya tidak ada aturan, tidak ada aturan. Nah inilah yang mereka nikmati, hidup semaunya. Tidak ada aturan halal, haram, tidak ada. Kalau makanya yang makruh ya itu ayat. Nah inilah yang mereka nikmati. Lalu datang Al-Quran seolah-olah mereka itu terusik yang sudah sekian lama dinikmati kebebasan itu. Satu contoh. Ini semacam akidah ya. Mereka sudah menjadi katakan undang-undang, entah siapa yang bikin ini. Hanya biasanya ini dari orang-orang tua gitu jawab nanti. Mawajadna alaihi aba'ana. Beginilah dari dulu orang tua kami. Kata alasan dalilnya begitu. Yaitu kalau seorang punya anak ke-10 dari satu bapak, bukan dari satu bapak satu ibu lah kan. Seorang bapak punya anak 10. Kalaupun ibunya tidak satu, tapi ti bapak 10. Seperti Abdul Muthalib anaknya 10. Abdul Muthalib. Dan di dalam tarikh mereka sebut-sebut indung-indung, kecuali hanya 1-2 lah. Nah, nuka 10 teh Abdullah, ayah Nabi. Kena ada aturan eta. Harus disembelih. Secara tarikh yang turun-temurun, mereka mengatakan kalau Anda mau tahu siapa orang tua kita dulu, Ibrahim, tinggali cenah Abdullah. Abdullah mah cek maranehanana persis seperti Ibrahim. Ibrahim, Ismail. Nah, kumaha tah? Keur mah bungsu, pangkat
kasepna pangbageurna deh sampai dinikahkan ke orang Madinah kan. Istri eta Aminah kan orang Madinah. Nah, nanti antara Mekah dan Madinah itu dihijikeun. Mekahna Muhajirin, Madinahna Ansor. Mungkin teh. Ya. Jadi Mekahna bapak, Madinahna indung. Maka Aminah. Mekahna Abdullah, Madinahna Aminah. Kumpullah dua kekuatan Muhajirin dan Ansor. Orang Mekah kaya dengan kecerdasan karena hidup itu harus mengambil dari luar. Sedangkan orang Madinah itu hidup di tanah yang subur. Beda jeung tanah Mekah. Kayak Rasul dijikin. Maka jadilah menjadi peletak dasar yang namanya Islam secara kenegaraan. Iya dah modal deh. Muhajirin dan Ansor, orang Mekah dan orang Madinah, dua daerah yang daerah satu mah hidup dengan impor, yang satu lagi mah hidup dengan tanah yang subur, agraris, Madinah. Karena itu yang Muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah rata-rata kan orang miskin. Orang kaya pun jadi miskin. Maka disebut Ansor itu nulungan itu barokah gitu. Nah, yang dua ini Mekah bapak, Madinah indung. Abdul Muthalib terido anak kuli pencit, sedangkan darahnya harus dibalurkan. Anak disembelih, yang kesembelih itu nanti si darahnya itu dilaburkan di Ka'bah. Tidak tega gitu. Akhirnya pikir-mikir, kumaha cenah lamun diganti cara saja. Nah, ini sudah mulai perubahan. Dikumpulkan dukun-dukun. Dukun berarti zaman jahiliyah saya. Kata mah dukun ayeuna mah itu dukun bodoh teman. Dukun bodoh paling inter. Paling inter dukun bodoh bisa menguasai naon gitu. Ayeuna mah dukun angan duit kakek gitu. Nah, kumpul maka dukun-dukun sepakat bagaimana kalau diganti atau kuburakun saja. Temenang beda sarua mahal kan. Mikir deh kumpulkan dukun. Keputusannya ganti ke sana mencit 100 ontak. Bengharna Abdul Muthalib. Nah, ganti 1 jiwa anak dengan 100 ontak. Di sodakokeun. Disebut nanti diwakafkeun. Jadi kata-kata wakaf di zaman jahiliyah sudah ada. Ada wakaf, ada nazar, ada infak. Itu sudah ada kalimat-kalimat itu. Nya diganti ku 100 ontak. Bagikeun terjadi di pencitna. Setelah itu kemudian naon sababna ini ke naliti hayang apa gitu. Kenapa sampai menikah ke Aminah orang Madinah? Padahal di Makkah kurang-kurang perempuan. Justru dinikahkan ke sana. Dan sebelum Nabi dewasa kan dua Nabi sudah tidak ada. Jadi Nabi itu tidak kenal ayah, tidak kenal ibu. Secara lahiriah begini. Karena ditinggal wafat di saat beliau masih belum dewasa, masih kecil. Nah, sampai dengan kayaknya udah panjang ya. Allah menjodohkan Nabi ke Khadijah. Khadijah mah minangka seorang ibu yang diperibu di Mekah. Dipikolot. Orang kaya, orang pintar. Pakai tanda kutip dia orang pintar. Ciri pintar apa?
beliau bisa menguasai perdagangan luar Mekah. Bisa ke Habsah, bisa ke Sam. Kan pertukaran uang beda. Harus terkuasai kan pertukaran barang, pertukaran uang, dan sampai bisa menguasai orang-orang yang menjadi pegawainya. Jadi pinter Khadijah. Yang saya perhatikan, kenapa Khadijah membiayai Nabi waktu menyendiri Gua Hira. Bukan dicari, dibiayai. Jadi harta pertama yang memodali jihad itu adalah harta Khadijah, yaitu membekali Nabi dalam persiapan untuk menerima wahyu di Wahiro. Dina bahasa umum, bahasa Injil, bahasa Nasrani disebutnya tahanus. Ibadah teh tahanus semunina ibadah tahanus teh. Ngan bahasana bahasa itu tahanus teh. Malahan Nabi SAW itu sejak mudanya, ini kan umur Nabi 40 tahun, sudah 40 nih. Sejak umur 25-an, ya, tapi ya kudu diteliti deh. Sejak umur 25-an, maju dewasa. Rasulullah itu badannya ya, dirinya, jasadnya, konstruksi jasadnya, warna kulitnya, kemudian bentuk mukanya, sampai dengan giginya dan rambutnya bapak tinuman saetik. Jadi lebih mirip ke bapak. Nyata ke Abdullah sepan tadi itu nyambungna ke Ibrahim. Karena itu Nabi mengatakan in ana anabnu dabihen. Tadi panjang masalah. Sesungguhnya aku ini seorang anak yang 2 kali disembelih. 1 kali Ismail dulu, zaman Ibrahim. 1 kali lagi Muhammad. Ketulus. Hari Ibrahim mah dulu atas perintah wahyu. Terjadi nanti hari Abdullah Rama Nabi mah ketulus nanti lantaran keputusan dukun. Apa bedanya? Dukun itu memutuskan. Tapi sebenarnya mah Abdul Muthalib itu percaya. Nah, jadi Abdul Muthalib ngagunakeun dukun pikeun kepentingan pribadi untuk supaya anaknya terjadi buncit gitu. Nya kitu we dukun nu ayeuna di sarua. Jadi eta heri jelema teh nu kitu nya tiba heula lagi. Nah di sini tong panjang teh urang mah saya. Anzalahu bi ilmihi tayin panjang teh. Tak ada kata yang Allah wahyukan kecuali bi ilmihi. Sepengetahuannya. Tidak ada yang dibacakan oleh Jibril kecuali bi ilmihi, sepengetahuan Allah. Atas perintah Allah. Itu adalah wal malaikatu yashhadun, para malaikat menyaksikan bahwa yang dibacakan itu bi ilmi. Karena itu Syiah mengatakan duanya ari Yahudi mah aya bukuna itu di sikarek kamari dibaca. Ari Yahudi mah Jibril deh hianat. Karena itu Jibril mah musuh Yahudi. Aduan di Jibril.
Sampai turun ayat kan Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa Jibril, Yahudi mah memusuhi Jibril. Lantaran naha Allah ngutus wahyu lain ti Bani Israil. Beda antara gitu. Hari Syiah mah lain gitu. Malaikat ngantirkeun wahyu nah ka Muhammad kudu nama kali gitu. Saeutik, beda saeutik. Kenapa kepada Muhammad da mesti nama kali? Tah eta teh dihembuskan di zaman Utsman bin Affan waktu orang itu siapa namanya itu oleh khalifah diusir karena mempengaruhi pengaruh untuk menimbulkan berbagai macam gejolak di masyarakat, diusir ke Madain kan, Mesir. Nah disitulah dia bergerak untuk bagaimana mengkondisikan masyarakat supaya memusuhi Utsman bin Affan sampai terjadi pembunuhan. Di ayat pasang ngalakon eta. Jadi eta kene Yahudi kene. Malah cek beja manu ayeuna oge. Nu ayeuna cek beja nya. Anu di Mesir ge eta kene. Yahudi kene. Tapi duka teh anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun. Qala Mujahid berkata ya tanazzalul amru bainahunna wa bainas sama'is sabi'ah wal ardis sabi'ah. Ya tanazzalu. Coba yang selanjutnya saya produk sadri ya. Ayat tadi mah anzalahu bi ilmihi artinya sekaligus. Nu ieu mah ya tanazzalu artinya nungtut. Ayat tanazzalu mah turun nganti sekaligus. Hari anzala mah turun sekaligus. Turun teh. Tapi artinya turun kene. An aya anzala, aya nazala, aya yatanazzal. Saya tiru lupa Quran. Jadi Quran teh turun dengan tiga cara. Ada anzala, ada nazala, ada yatanazzal. Yang mana itu? Al-amru bainahunna wa bainas sama'is sabi'ah, langit yang ketujuh, wal ardis sabi'ah, dan bumi yang ketujuh. Biasana nu disebut langit nu ketujuh teh langit anu urang moal apal. Bumi nu ketujuh, bumi anu urang moal apal. Bumi nu mana nu ketujuh teh? Hanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara penelitian kecerdasan untuk menetapkan langit nu ketujuh nu mana moal bisa. Hanya kalau kita mengambil kesimpulan akhir turun dari atas ke bawah. Samai sabiah di luhur, ardi sabiah ke hanap. Al-ardi nama di hanap, as-sama nama di luhur. Karena itu ahasan mah dina nerangkeun masalah nu disebut langit mah nu luhur sirah langit cenah geus. Bekat ku hese tadi. Seperti Nabi Miraj naik ke langit. Langit itu mana dah? Sebetulnya langit kahiji Pak, ketemu Adam. Langit kedua, langit ketilu, sampai langit keempat ketemu Nabi Musa. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada satu tempat yang Allah memberi kesempatan melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Yang dulu datang menjelma itu. Waktu di Bahiro. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa malaikat itu jangan. Ulah dari siga hayam ya ulah. Jangan. Malaikat jangan. Satu sayapnya saja kalau dibuka bumi itu tertutup. Kita mau menggambarkan bagaimana? Antara kamu pakai iman, loba jelema jadi kieu dah. Terus ngaku jadi nabi itu, baru-baru kan. Terus lebih teuing gitu.
Kita teh iman teh leuwih teuing. Lebih ka moncor. Ditelem. Nah, di sini yang saya masih penasaran. Tapi kita baca saja dulu. Bulak-balik hese macana itu. Haddatsana Musaddadun haddatsana Abul Ahwas haddatsana Abu Ishaq Al-Hamdani anil Barra ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepadaku Musaddad, kata Musaddad telah menceritakan kepadaku Abul Ahwas, kata Abul Ahwas telah menceritakan kepada Abu Ishaq Al-Hamdani anil Barra ibn Azib qala, dari Al-Barra bin Azib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Tadi ini di hesena teh ya. Hese mahamkeunana untuk bab seperti ini Al-Bukhari mencantumkan hadis ini eta nu keur diteangan teh. Ya fulan, hai fulan, yang kasaha ka Al-Barra bin Azib. Idza awaita ila firashika, kalau engkau akan melindungi diri menuju kepada tempat tidurmu, firas kasurmu, dipanmu, fakul, bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku berserah diri, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan menyerahkan mukaku kepadamu. Kemudian maksudnya kehormatan, pikiran, kesimpulan, tanggung jawab, karena wajhun. Sok dimakai kecap wajhun. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan sepenuhnya urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku lindungkan kemampuan hidupku kepadamu. Sok disebut tongong. Tongong paranti ieu, paranti nangtung, paranti mangu, paranti ngakon. Kemampuan hidupku kepadamu, roghbatan wa rohbatan ilaik, dengan sangat mengharapkan kebahagiaan, dengan sangat tidak ingin sampai kepada kerugian, kecelakaan, ilaika, diserahkan kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan daripada siksamu illa ilaika, kecuali berlindung kepadamu. Amantu bi kitabika ladzi anzalta, aku telah beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Tamat sakitu. Tahrisannya bacaan. Fa innaka in mutta fi lailatika, sesungguhnya engkau, kata Nabi ke Al-Barra bin Azib, in mutta fi lailatika, bila engkau mati pada malammu itu, tuluy maut tehudang deui, mutta alal fitrati, dengan bacaan ini engkau mati dalam keadaan bersih. Alal fitrah, kemanusiaan. Wa in asbahta asabta ajran, jika engkau bangun pada waktu subuh, engkau mendapatkan pahala karena engkau tidur dengan bacaan seperti ini. Nah,
Imam Bukhari mencantumkan hadis ini bahwa Allah Maha tahu bahwa kita tidur. Bahwa kita sedang bebas daripada ilmu Allah yang mewajibkan itu, mewajibkan ini. Nah, Rasulullah SAW diterapkan secara hukum, yaitu rufi al-qalam an salasin. Tugas hidup dari Allah dicabut titir rupa. Kahiji anin naimi hatta yastaiqiza, nusare ke di mana hudang kakara kena deui ku parentah. Wa anil majnuni hatta yaqila, ti anu teu sadar sehingga tersadarkan lagi. Tong disebut gelo teu ingat kana hiji jeung hiji teh ngajar teu tilu nya kitu. Ka tilu wa anil nu poho teh. Hah? Ane teh tadi nu poho cenah di mana ingat. Nu sare di mana hudang gitu. Nu teu sadar di mana tersadarkan lagi. Tamat teh nu sare teh teu bisa nanaon. Nu sare mah bebas. Maka di ayat-ayat saja disebutkan orang kafir itu seperti orang yang tidur seumur hidup. Kenapa? Tidak ada isinya hidup ini. Tidak ada isinya hidupnya. Jadi tidak ada sesuatu yang untuk diperhitungkan di yaumul kiamah. Kosong. Di ayat saja mah bukan hidup, tapi seperti orang yang tidak hidup. Lain upaya, terhidup. Ini sih upaya, itu kena nawan, megawe nawan. Nah ini ada kalimat ku Al-Bukhari dicantumkan kalimat wa nabiyyika alladzi arsa'a amantu bi kitabika alladzi anzalta. Eta masalahna. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Anu anzalahu bi ilmihi dia. Wal malaikatu yashhadun. Karena itu orang yang membaca Quran itu tersaksikan oleh butir-butir tanah. Dina bahasa filsafat mah butir-butir tanah itu telinganya lebih tajam daripada telinga manusia. Butir-butir tanah mendengar bahwa Quran sedang dibacakan. Karena itu dina sholat ada dua, aya anu jahar, ada yang sir. Di mana? Di tanah ini, di bumi ini. Sampai salat fardu dan sunat kudu pindah tempatnya. Ulah salat sunat dengan tempat wajib teu meunang. Lain teh sah teu meunang. Karena dianggap salat nanti lamun Jumaah jadi salat 4 rakaat. Yang sunatna lantaran salatna di tempat eta kene. Mata sok pindah. Para sahabatna sok pindah we, nu ieu ka dieu gitu. Pindah tempat. Jadi setiap kata yang diucapkan, setiap kalimat yang dibacakan, maka butir-butir tanah itu pendengarannya lebih tajam daripada pendengaran manusia. Dan mereka mencatat. Oke, dina waktuna Allah marentah yaitu idajul jalha wa akhrajatil ardu asqalaha, terus wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbar. Pada hari itu butir-butir tanah akan menceritakan apa yang pernah terjadi di muka bumi. Akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atas dirinya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Siapa yang pernah menipu ini? Siapa yang pernah judi ini?
siapa yang pernah menjadi pemimpin dengan khianat, dengan dolim ini. Pada waktu itu, maka butir-butir tanah akan melapor kepada Allah apa yang pernah terjadi di atas dirinya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau amalan. Dibuktikan surat apa? Surat jajalah. Yang ngagampil mah idajul gitu. Ngagampil. Pada ngara surat aya ngaranan teh ngan ai sepuh-sepuh bakal ngarah gampil we. Surat naon teh? Surat Qul yang geus surat Al-Ikhlas teh aya ngaranan. Sedang dua dihijikeun. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, Falaq binas. Jadi dua. Ya, itu mungkin cara kiai dulu untuk memudahkan orang memahami dan menghafal. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Sufyanu an Ismail bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu yaumal ahzab Allahumma munzilal kitab syari'al hisab ahzimil ahzab wa zalzilhim Jaljilhim Ilamar Jaljilhim. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada Qutaibah bin Sa'id. Kata Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada Sufyan dari Ismail bin Abi Khalid dari Abdullah bin Abi Aufa qala nuluhur mah ti Al-Barra bin Azib narasumberna gitu lah ti Rasul teh kadieu nu ieu mah ti Abdullah bin Abi Aufa mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Ahzab. Akhirnya disebutnya hari ya Yaumul Badrin artinya hari perang Badar. Yauma Uhud, hari perang Uhud. Jadi Yaumul Ahzab, hari perang Ahzab. Itu sok make yaum. Karena baheula mah can terkenal aya tanggal. Disebut poena. Yaumul Ahzab, Yaumul Uhud, Yaumul Badar. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang telah menurunkan Alkitab, yang telah menurunkan Al-Quran, Sari al-Hisab, ya Allah yang maha cepat hitungannya. No disebut Sari al-Hisab teh ulah kieu yang hitungna kela. Kalau seorang meuli buah moal sarua meuli buah 5 jeung 10. Waktu nggak mau sarua. Karena ngitung meuli buah 5 mati hiji nu dikali 5, hari meuli 10 mati hiji nu dikali 10. Saya make waktu pan ngitung teh. Komo kitu meuli nasa tanggungan beli kabeh. Wah, jeung dipilih segala begitu lah. Nah, sedangkan untuk Sari'ul Hisab mah Allah itu maha cepat hitungannya, tidak seperti kita menghitung angka. Tidak menghitung benda dengan hitungan angka. 1, 2, 3 gitu. Sari'ul Hisab. Ada seorang mahasiswa namanya anu di jurusan naon cenah. Ini sekian miliar manusia nanti pada kiamat akan dibangkitkan. Sedangkan Allah itu menghitung amal setiap orang. Percaya jadi teka pikir kumaha hitungna. Saya menjawab, kira mun anta geus teu ngarti omongan sorangan harti. Sari'ul Hisab teh bisa diartikan seperti menghitung angka-angka. Kemudian pihartina tuh Sari'ul Hisab. Maha cepat hitungannya. Berarti detik arti ku tarjamah gitu tuh.
Bisa jadi eta pikiran budak tadi teh pikiran ieu tah. Tarjamah eta. Nu cepat-cepatnya berhiji, dua, tilu. Kamu nepi ka 5 mah, tambah 2 deui, nepi ka 10, tambah 5 deui tah kitu. Nya tangtu lila. Jeung moal kahitung ge miliaran teh. Kalau pakai kalkulator malaikat teh. Bagi hese. Ahzim ahzab, perkuatkanlah ahzab, wazal jilhum, dan goyangkanlah mereka itu. Nabi berdoa pada waktu Yaumul Ahzab. Ada satu buku, entah benar entah tidak, hanya dia menceritakan pengalaman. Ayat tentara Islam 50 orang, sedangkan tentara Suriah di Suriah ayeuna, itu kejadian anyar kene. Tentara Suriah teh aya sekian banyak dengan persenjataan lengkap. Komandan yang 50 orang itu menyuruh mundur semua. Jangan dilawan. Kalau dilawan ya bunuh diri. Ya persenjataannya yang banyak tentara. Setelah mundur jauh, maka suara senjata itu tidak pernah berhenti. Terus, siapa yang menembak ini? Yang menembak ini siapa? Ternyata mereka melihat ada semacam beberapa gerombolan yang memakai apa? Bungkus kepala putih-putih. Tidak berhenti, tembakan terus-terus. Setelah mereka mundur baru berhenti. Itu ditulis saja di buku. Oh, sing kejadian kieu. Teu mustahil kejadian gitu. Daerah sama nyaritakeun meureun kealaman gitu. Jangan urang rek percaya heug teu kajeun. Hanya bagi Allah dina Quran diterangkan Quran ayatna dina ayat sabarata. Kalau kamu berperang di jalan Allah, lalu kamu memanah dengan panah kamu, nembak aya namanya, lalu kena musuh kamu dan musuh kamu mati, yang membunuh itu bukan kamu. Kenapa? Karena setiap orang mati itu sudah ada ketetapannya dimanapun mereka berada. Saya tetahan hesek ke harti umum dan gitu. Yang membunuh itu bukan kamu. Kenapa? Karena setiap orang mati itu sudah ditetapkan waktunya dan tempatnya. Hayana ini perang balik sarama. Hayana teh ini lantaran bong sieun paeh di mana? Itu surat al-Munafiqun aya nu imit perang balik deui malah menang ghanimah. Ieu mah teh imit perang lantaran sieun paeh di mana? Hanya kau cenah paeh di dieu. Zadal Humaydi hadatsana Ibnu Abi Khalid sami'tu Abdullah sami'tu Nabi. Jadi nu ieu teh hadisna sahih. Nu satuluna ieu teh aya kieu nya kada dibaca heula ayatna heula. Hadis yang akan kita baca ini merupakan penjelasan ayat 110 surat Bani Israel atau disebut surat Isra. Ngaran kedua seperti surat Al-Qital atau surat Muhammad. Kedua nama ngaran. Surat Isra atau surat Bani Israel. Aya di surat Baroah aya di Baroah aya. Qul mullaha awid murrahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Sebagian dari kaum musyrikin mengatakan, mengapa Muhammad melarang kita menyekutukan Tuhan?
Padahal ia sendiri memanggil Allah dengan kata Ar-Rahman. Dan dengan kata-kata lainnya yang dimaksud adalah Tuhan Muhammad juga. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan lain-lainnya itu nama-nama bagi Allah Zat yang Maha Satu. Nah, turunnya ayat ini, nanti kita baca hadis yang terakhir. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna, dengan apa saja kamu seru dia, maka ia mempunyai nama-nama yang baik-baik. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, janganlah engkau keraskan bacaan sembahyangmu dan janganlah engkau sembunyikan suara bacaanmu. Wabtaghi baina dzalika sabila, tetapi carilah satu cara yang antara tersembunyikan dan antara terdengarkan dengan keras, yaitu bacalah dengan suara yang pertengahan sekira bisa didengar oleh makmum. Baik, itu kata ayatnya orang imbang rasa kedik. Boleh tidak kalau pada satu sholat berjamaah, ya berjamaah lah katakannya, di sebuah masjid makmumna duaan makmumna hari bacaan imam dikena para suarakeun kadang ku salemur. Apa ini tidak merupakan pelanggaran? Padahal imam itu disyariatkan suara bacaannya cukup kedengaran jelas oleh makmum. Karena makmum diperintah untuk wa idza quri'a Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Makmum bisa melaksanakan fastami'u lahu. Makmum merasa khusyuk dengan paham situ, dan Allah menjanjikan la'allakum turhamun. Malahan aya kumahanya beberes jadi ketika orang jadi rada hese. Di urang pan aya ki zaman Nabi aya dalilna teh. Abu Bakar teh di belakang Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya suara itu sampai ke belakang, dan ini menjadi komando kapan makmum mulai takbir, kapan mulai ruku, kapan mulai bangkit dari ruku, kapan mulai sujud dan seterusnya. Sampai pada waktu sholat duhur yang sir pun komando imam kudu jelas. Mau jahar mau sir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama Allah harus jelas sebagai komandonya itu. Begitupun sholat munfarid, silakan. Walaupun sholatnya sir, bacaan etam silakan. Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan. Walaupun munfarid. Nanti ulang mah pakai pengeras suara bang makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nu digugu teh iya anu itu. Itu nggak makmum teh ka imam atau ka umat eta. Lucunya lagi, saya lucu. Taraweh 2 rakaat, salam, imam teh sanangtung. Nangtung saja seorang tua. Allahumma sholli ala Rasul. Nangtung saja. Jadi itu nangtung teh nuturkeun imam, nuturkeun ieu. Eta mameres eta teh. Jadi beda-beda tipis gitulah. Apaan geus make pengeras suara tuh, tapi ka mana-mana nah kudu make eta deui. Kalau begitu nanti takbir jadi 2. Kan jadi 2 kali takbir. Sakali imam, sakali eta. Nu dituturkeun nu mana? Aya di Nawawi. Makmum duaan diumumkeun dengan suara. Istawu wa suwa
Lupa-lupa. Itu teh bacaannya bukan satu paket dengan bacaan salat berjamaah lain. Mere harti ka makmum supaya sah lurus. Bacaan itu tidak satu paket dengan syaratnya, tidak. Sakitu makmuman dua ge anggar istawu aku. Ya kudu ngaji lah. Aya sakitu ngaji diterang aku deh. Nah, iya ayat nu dibaca tadi surat yang beda. Surat itu surat Bani Israil ayat 110. Nah, Imam Bukhari mencantumkan hadis haddatsana Musaddadun an Husyaimin an Abi Bishrin bacana. Bukan Basharin, Bishrin. Mun make alif sana jadi Bashar. An Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wala tajhar bi sholatika. Jangan engkau keraskan bacaan salatmu. Wala tuhafid biha, jangan disembunyikan bacaan salatmu itu. Nanti kangen kusorangan itu pati kadenge gitu. Qala unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin di Makkah. Surat ini ayat yang barusan kita baca itu diturunkan Rasulullah SAW sedang bersembunyi di Mekah. Bukan takut, tapi nyumput lantaran bacaan takut kedengaran oleh mereka. Itu nanti dimanfaatkan dengan keterangan yang tadi. Sama, Muhammad juga menyebut nama Tuhan kita. Dan mereka menyebut Tuhan mereka itu Ar-Rahman. Tuhan mereka itu, mereka menamai Tuhan mereka itu Ar-Rahman. Maka waktu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ngaku Muhammad oke gitu. Karena itu Nabi secara satu darinya memikirkan bahayanya daripada manfaatnya, bisa nyebut sementara ilmah, sementara dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun, adalah apabila Nabi mengeraskan bacaan suara bacaannya, kaum musyrik itu sengaja nutur ke Muhammad rekaman sana. Jadi itu sana bakal maca Quran. Jadi itu bakal sholat. Jadi itu Tuhan kita akan disebut oleh dia itu. Ditaluturkeun. Fasabbu wal Qur'ana wa man anzalahu wa man jabihi. Kemudian mereka melecehkan Quran dan melecehkan siapa yang menurunkan Quran itu. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. La tajhar bi sholatika hatta yasma'al musyrikun. Jangan dikeraskan bacaan salatmu sehingga kaum musyrikin mendengar. Justru itu yang mereka mau, untuk dimanfaatkan kepentingan mereka. Wala tukhafid biha an ashabika, tetapi jangan terlalu disembunyikan sampai sahabat-sahabatmu itu tidak dapat mendengarnya. Wabtaghi baina dzalika sabila, maka suara bacaanmu itu ambillah pertengahan saja. Bagaimana supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Muhammad sebagai Rasul. Asmihum wala tajhar hatta ya'khudhu ankal Quran. Perdengarkanlah kepada mereka sejelas-jelasnya, tapi jangan dikeraskan suaramu sampai mereka akan mengambil darimu Quran itu secara benar. Sebab kalau disembunyikan sahabat itu jelas untuk mengikuti. Terlalu dikeraskan, inilah kedengaran oleh kaum musyrikin yang ingin memanfaatkan. Karena itu turunlah ayat yang tadi kita baca itu, yaitu surat Isra ayat yang ke-110. Ya. Alhamdulillah.